Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai zakat kontemporer. Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita berkenalan dahulu dengan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Nada Tirani Raffi, Muhammad Hibzah Dasa Oka, dan Ajeng Putri Mahendra. Selanjutnya ada Rasti Dewi Melati, Syauki Arsal Wisam, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzi Abdullah. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari zakat kontemporer. Zakat kontemporer adalah jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan senantiasa berkembang dengan zaman. Lalu ada contohnya, yang pertama ada zakat perusahaan, ada zakat profesi, ada zakat hasil bumi, dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum zakat kontemporer. Dasar hukum zakat kontemporer diambil dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makna dari ayat tersebut yaitu, ayat ini berisi petunjuk bahwa zakat itu diambil dari semua harta yang dimiliki. Dalam hal ini, harta yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dimiliki, baik disimpan, dihimpun, dikuasai, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya. Selanjutnya, syarat zakat menurut ulama fikih. Yang pertama, milik penuh atau milku at-ta'am. Yang kedua, berkembang atau an-nama. Yang ketiga, cukup nisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan atau al-hajah al-asliyah. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, cukup 1 tahun atau al-haul. Kategori zakat berdasarkan syarat di atas antara lain yaitu binatang ternak seperti unta, kambing, dan lembu, uang, emas, dan perak, hasil pertanian dan buah-buahan, terutama yang berupa makanan pokok, urudul tijaroh atau barang dagangan yang diperjualbelikan, yang terakhir harta karun. Selanjutnya ada kategori zakat menurut Undang-Undang Dasar Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Emas, perak, dan uang. 2. Perdagangan dan perusahaan. 3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan. Yang keempat ada hasil pertambangan. Yang kelima ada hasil peternakan. Yang keenam ada hasil pendapatan dan jasa. Dan yang terakhir yaitu rikas atau harta karun. Yang selanjutnya adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah bagian dari zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari penghasilan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Dalam praktiknya, zakat dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab per bulannya, setara dengan nilai 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2,5. Tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian dan peternakan karena tidak ada nas maupun kias yang menjelaskannya. Harus sesuai dengan nishab dan haul. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, zakat perusahaan bersifat kolektif. Dan konsep dasar fikih untuk zakat perusahaan dagangan adalah zakat perniagaan dengan menghitung aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Atau dalam konsep akuntansinya berdasarkan pada neraca bukan laba rugi. Zakat investasi, yaitu mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Zakat investasi, zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat. Zakat saham, zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu perusahaan terbatas atau PT.
sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Zakat suku, zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga syariah. Yang selanjutnya yaitu zakat pertambangan. Zakat hasil tambang atau madin dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Kewajiban zakat barang tambang yaitu 1/40 atau 2,5%. Hal ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan saat itu juga. Zakat hasil tambang tidak disyaratkan haul. Zakatnya wajib dibayar ketika barang tersebut telah digali. Harus memenuhi nisab. Barang tambang yang digali sekaligus harus memenuhi nisab, begitu juga yang digali secara terus-menerus, tidak terputus karena diterbengkalaikan. Setelah kita paham mengenai zakat kontemporer, maka yang selanjutnya kita akan menghitung zakat kontemporer. Baik, terima kasih kepada Mbak Rasti. Selanjutnya kita akan bersama mempelajari bagaimana menghitung zakat kontemporer. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita singgung itu zakat penghasilan, profesi, perdagangan, saham ataupun perusahaan. Nah, pertanyaan yang jadi hal yang perlu dipertanyakan itu kapan ditunaikan zakat profesi? Pada saat jawabannya adalah pada saat memperoleh penghasilan di mana kita sudah harus mensisihkannya. Dan berapa kadarnya? Yaitu 2,5%. Berapa nisabnya? Yaitu sekitar 85 gram emas atau 653 kg gabah atau juga 524 kg beras. Pertanyaannya nih, bagaimana jika penghasilan per bulan yang didapat masuk nisab tetapi punya cicilan yang mana harus dibayar? Apakah kena kewajiban zakat profesi? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jawabannya adalah walaupun penghasilan bersihnya belum mencapai nisab hasil pertanian karena banyak cicilan yang harus diselesaikan, tetap terkena kewajiban zakat profesi. Sebab barang-barang yang kita cicil, yang dicicil itu berbentuk investasi, rumah, kendaraan, tanah dan semisalnya. Namun jika terpaksa berhutang kepada lembaga keuangan karena untuk menutupi kebutuhan dasarnya ya seperti sembako ataupun pendidikan anak, itu maka ia terbebas dari kewajiban mengeluarkan zakat profesi. Namun sebagai bentuk kehati-hatian itu baiknya kita tuh mengeluarkan zakat dari penghasilan bruto. Sebab sesungguhnya gaji pokok pasti cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun penghasilan yang kita dapat tidak akan pernah mencukupi gaya hidup. Nah, ini ada beberapa rumus yang kita perlu tahu. Rumus mencari zakat profesi itu pertama 2,5% dikali jumlah pendapatan bruto. Sedangkan rumus zakat perdagangan 2,5% dikali aset lancar utang jangka pendek. Sedangkan rumus zakat saham 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun, di mana satuannya itu lot ya. Nominal zakatnya itu harga pasar per lembar itu dikali 100 lembar. Sedangkan zakat perusahaan itu 2,5% dikali aset lancar utang jangka pendek. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu tentang zakat pertanian. Berapa sih kadar untuk membayar zakat pertanian? Itu ada 2. Yang pertama 5% untuk yang dialiri oleh irigasi atau yang menggunakan biaya. Jadi pertanian yang dimana irigasinya itu menggunakan teknologi yang kita gunakan atau alat irigasi lainnya itu 5% saja dalam membayar zakat. Sedangkan yang menggunakan Segitu dulu ya teman-teman presentasi dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.